Perkenalkan, nama saya Vina Adelia Sinaga dengan NPM 1801010055. Saya dari grup PGA 1, Kajian Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan. Saya akan menyampaikan materi untuk memenuhi tugas saya dalam mata kuliah ini. Terima kasih. Halo, hari ini kita akan belajar tentang materi, strategi, dan media pembelajaran dalam PKN. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa arti dari materi itu. Nah, dalam kegiatan pembelajaran tentu dekat dengan yang namanya materi. Kegiatan pembelajaran menjadi interaktif karena ada yang disampaikan oleh guru dengan peserta didik. Jadi, yang dibahas oleh guru dan peserta didik itu merupakan materi. Nah, dari materi itulah kita dapat menjabarkan hal-hal apa yang perlu kita ketahui dan hal apa yang perlu diketahui oleh siswa untuk dipelajari dan untuk dikembangkan oleh pengetahuan siswa. Nah, dalam pembelajaran sendiri, kegiatan ini tentu harus bisa tercapai karena seperti kita ketahui banyak sekali mata pelajaran dalam kelas SD, ya, terutama mata pelajarannya ada matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS maupun lainnya, dan salah satu di dalamnya adalah mata pelajaran PKN. Jadi teman-teman perlu mengetahui bahwa dalam materi pelajaran PKN itu tujuannya adalah untuk menerapkan nilai moral, nilai Pancasila, supaya hendaknya jika kita belajar tentang PKN, hendaknya nanti kita menjadi warga negara yang baik. Nah, kita akan masuk ke dalam strategi pembelajaran untuk PKN sendiri. Nah, untuk PKN sendiri ini, untuk memilih strategi pembelajarannya ada prinsipnya, yaitu bahwa prinsipnya adalah jangan membiarkan siswa itu hanya menerima apa yang kita sampaikan, tapi siswa juga harus aktif untuk mencari tahu dan untuk menerapkan nilai-nilai apa yang terkandung sehingga mereka dapat mengingatnya dalam jangka waktu yang panjang dan menjadi pengalaman pribadi bagi mereka masing-masing. Nah, untuk memilih strategi pembelajaran ada beberapa pertimbangan yang harus dilakukan. Yaitu pertama adalah pertimbangan proses pengolahan pesan. Jadi dipertimbangkan bagaimana cara untuk menyampaikan pesan ini kepada peserta didik, yaitu dengan cara pertama ada strategi deduktif. Nah, strategi deduktif ini adalah mengharuskan kita menyampaikan pesan dari yang general dulu, yang umum dulu, ke yang khusus. Jadi itulah tingkatannya. Kemudian ada strategi deduktif, yaitu pendekatan dari yang khusus ke umum. Jadi kita menyampaikan materi itu tentang yang khusus dulu, yang dekat dulu dengan peserta didik, kemudian kita sampaikan ke yang general atau yang lebih umum. Nah, yang kedua, pertimbangan yang kedua adalah proses pengolahan pesan. Jadi proses pengolahan pesan ini ada dua, yaitu expositorik dan heuristik. Nah, expositorik ini disajikan oleh guru, segala pesan atau segala materi itu disajikan oleh guru itu sendiri. Nah, kalau heuristik itu bisa siswa diberi kesempatan untuk menyampaikan apa yang mereka ketahui tentang materi yang akan kita bahas. Nah, kemudian ada juga istilah untuk pemilihan strategi berdasarkan penyampaian guru, yaitu dengan cara strategi berregu. Artinya bahwa guru itu memiliki tim atau kelompok untuk mengajarkan sesuatu sehingga mereka berregu, di mana tujuannya supaya setiap guru itu saling belajar, saling memperhatikan bagaimana cara penyampaiannya, bagaimana cara mereka menyampaikan materi, bagaimana cara mereka mendekatkan diri kepada peserta didik. Jadi mereka bisa saling berbagi demi mencapainya tujuan pembelajaran PKN itu sendiri. Nah, selanjutnya memilih strategi itu juga harus berdasarkan jumlah siswa. Tentu teman-teman tidak mungkin ketika jumlah yang besar peserta didik tersebut dengan jumlah yang kecil atau individu sekalipun, tidak mungkin strateginya sama. Tidak mungkin kita berceramah untuk satu orang saja. Jadi jika mungkin kita lihat jumlahnya besar, kita menggunakan strategi apa? Kalau
sedikit atau sedang, kita menggunakan strategi apa. Jadi di situ ada beberapa strategi yang dipilih, yaitu strategi klasikal, lalu strategi kelompok kecil, lalu strategi individual. Nah, apalagi pertimbangan untuk memilih strategi pembelajaran ini, yaitu adalah interaksi guru dengan siswa. Nah, kalau seyogianya pembelajaran itu akan terjalin baik apabila ada interaksi guru dengan siswa. Nah, untuk memilih strateginya itu tentu berbeda. Kita lihat juga bagaimana. Misalnya, kalau dulu kan tatap muka, ya sebelum COVID itu ada tatap muka. Jadi kita akan memilih strategi yang tepat untuk tatap muka itu seperti strategi apa gitu ya. Jadi kalau misalnya kita memilih seperti sekarang itu pandemi, jadi kita mengharuskan peserta didik belajar di rumah, kita memilih strategi ya tatap muka daring gitu ya. Jadi dalam strategi daring itu mungkin kita memilih menggunakan media untuk menyampaikan sebagai perwakilan kita. Misalnya kita memvideokan diri kita seperti saat ini, kita videokan diri kita, video itulah mewakilkan kita untuk menyampaikan pesan kita kepada peserta didik. Jadi kemudian strategi selanjutnya yang kita pilih adalah strategi untuk mengevaluasi. Jadi untuk penyampaian materi berbeda dengan strategi pembelajaran saat mengevaluasi. Jadi itulah pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan oleh guru untuk memilih strategi pembelajaran. Selanjutnya kita akan masuk kepada yang namanya pendekatan. Nah, untuk dalam strategi pembelajaran ini ada pendekatan dalam PKM. Nah, jadi di sini ada 8 pendekatan dalam PKM yang bisa kami ambil. Yang pertama ada yang namanya evaluation. Nah, evaluation ini adalah peserta didik diberikan kesempatan untuk menyampaikan pesan atau menyampaikan informasi atau menyampaikan sesuatu yang mereka ketahui tentang materi yang sedang dibahas. Jadi contohnya itu seperti kita sedang membahas tentang Pancasila. Lalu kita bisa bertanya, peserta didik tahu apa tentang Pancasila. Jadi mereka akan menjawab secara bervariasi. Mau dia mengetahui tentang Pancasila itu nilai 5 pilar, Pancasila itu dan pertamanya ini, nilainya ini. Jadi kita memberikan kebebasan peserta didik mengungkapkan pendapat mereka seluas-luasnya. Jadi tidak ada batasan untuk menyampaikan informasi atau menyampaikan pendapat mereka. Nah, yang kedua ada pendekatan imputation. Nah, pendekatan ini berbeda dengan pendekatan education itu sendiri. Jadi kan kalau misalnya kita bilang education itu kita berikan kesempatan kepada peserta didik supaya menyampaikan misalnya pendapatnya secara seluas-luasnya. Tapi kalau di imputation ini sendiri kita harus memberikan batasan kepada peserta didik itu. Artinya apa? Misalnya tadi kita membahas tentang Pancasila. Nah, kita nggak langsung bertanya mau apa itu Pancasila, tidak. Kita bertanya tentang misalnya siapa yang tahu sila Pancasila itu berapa isinya. Jadi mereka akan menjawab apa yang mereka ketahui. Misalnya 5 Bu. Jadi itu batasannya, hanya sebatas itu. Lalu misalnya kita bertanya sila pertama bunyinya apa, mereka akan memberikan pendapat apa tidak ketahui. Kita sampaikan terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya juga kita mempelajari Pancasila ini, kita bertanya nilai sila pertama apa, nilai apa yang terkandung di dalam. Jadi mereka fokusnya memberikan pendapat hanya pada nilai tersebut. Nah, selanjutnya ada nilai ada metode awareness, pendekatan awareness ya. Pendekatan awareness ini sendiri adalah pendekatan yang dilakukan secara sadar. Jadi gimana Bu caranya untuk menyampaikan untuk pendekatan awareness ini? Jadi misalnya seperti ini, peserta didik itu diharuskan supaya mereka sadar bahwa mereka segala sesuatu sikap atau nilai yang mereka lakukan itu memiliki pengaruh terhadap diri sendiri. Nah, kalau misalnya aku bilang orang nilai apa yang aku ambil gitu kan, kemudian nilai apa yang berpengaruh kepada yang lain. Jadi itu membuat peserta didik sadar bahwa setiap nilai itu memiliki pengaruh
nilainya bisa menengah kemana, atau kita yang melakukan itu termasuk nilai terap, nilai dari mana, informasi orang tua itu dikelompokkan dari mana. Jadi ini mereka dipaksa, bukan dipaksa, mereka diarahkan untuk mengambil sesuatu sehingga mereka memahami ternyata untuk ini kelompoknya ini. Jadi mereka dapat mengamati apa yang mereka lakukan dan mereka tahu itu masuk ke kategori yang mana gitu. Selanjutnya ada pendekatan clarification. Nah, pendekatan clarification ini adalah pendekatan mengklarifikasi bagaimana mereka mampu melihat ada suatu kasus atau suatu masalah yang terjadi mungkin dalam diri sendiri, dalam masyarakat ataupun kasus lainnya, sehingga mereka dapat melihat sebenarnya permasalahan ini seperti apa. Jadi pendekatan ini membuat mereka untuk mengetahui bagaimana masalah ini menjadi apa masalahnya. Jadi mereka dapat mengklarifikasi hal tersebut dan mengambil kesimpulan. Selanjutnya ada pendekatan komitmen. Nah, pendekatan komitmen ini adalah pendekatan seperti istilahnya perjanjian atau peraturan yang kita lakukan. Nah, jadi contohnya seperti ini. Kita sebelum mulai pembelajaran kita memberikan istilahnya kita mendiskusikan peraturan apa yang harus kita patuhi selama kita mengikuti pembelajaran. Hal apa yang harus kita ikuti selama kita mengikuti pembelajaran. Jadi di sini peserta didik akan berkomitmen. Mereka mampu nggak mematuhi ini? Mereka siap nggak untuk melakukan peraturan yang sudah ditetapkan tadi? Jadi mereka akan melihat cara komitmennya, bagaimana mereka mampu melihat dan mengambil nilai dari setiap perilaku yang mereka lakukan. Nah, yang terakhir ada yang namanya pendekatan union. Di dalam pendekatan union ini artinya bahwa peserta didik diharapkan dengan masyarakat itu langsung. Mereka langsung ke dunia realnya menghadapi situasi, sehingga dari situasi tersebut mereka mampu mengambil atau menyimpulkan mereka sudah mempelajari apa sebenarnya. Jadi mereka dihadapkan dengan kondisi real sesuai dengan materi yang sedang dihadapi. Nah, itulah beberapa pendekatan yang perlu diketahui dalam menyusun strategi pembelajaran untuk mata pelajaran PKN itu sendiri. Nah, setelah kita mempelajari tentang pendekatan-pendekatan dalam strategi untuk menyampaikan mata pelajaran PKN, maka sekarang kita akan masuk kepada metode yang kita lakukan, yang dapat kita lakukan untuk pembelajaran PKN. Nah, metode yang pertama yaitu diskusi. Nah, kita sudah sering mendengar tentang metode diskusi ini. Jadi di metode diskusi ini peserta didik dan guru melakukan diskusi, sharing, berbagi. Jadi guru memberikan stimulus, peserta didik memberikan respon ataupun memberikan respon antara sesama peserta didik, sehingga terjalin yang namanya penyampaian pendapat, terjalin juga yang namanya kerjasama untuk menyimpulkan sesuatu, lalu guru akan meluruskan pendapat ini. Jadi ada interaktif antara guru dengan peserta didik. Nah, metode yang kedua ada yang namanya kerja kelompok. Kerja kelompok ini sama seperti membentuk sebuah grup atau membentuk beberapa grup ya. Beberapa grup terdiri dari berbagai siswa. Tujuannya apa? Tujuannya agar peserta didik saling mengenal satu sama lain, lalu kemudian peserta didik juga mampu bekerja sama dalam tim. Jadi mereka diarahkan untuk supaya bekerja sama, lalu mampu menyimpulkan sesuatu, sehingga dibangun kerjasama yang baik, dibangun sifat-sifat atau sikap-sikap yang sesuai dengan tujuan mata pelajaran PKN itu. Nah, kemudian metode yang ketiga ada metode penemuan. Metode penemuan ini adalah metode
di mana peserta didik menemukan istilahnya mereka menemukan ada suatu permasalahan sehingga mereka harus melihat, oh ternyata ada permasalahan ini, kira-kira seperti apa permasalahan ini, diidentifikasi masalah tersebut. Dan misalnya masalah ini dia lebih kepada menemukan bagaimana cara untuk supaya kita tahu bagaimana mereka, istilahnya kita berikan sebuah kasus, mereka tahu, mereka menemukan, oh ternyata kasus ini masuk ke kategori ini, jadi identifikasinya seperti itu. Kemudian yang keempat ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini adalah metode guru bertanya dan peserta didik menjawab, atau sebaliknya. Peserta didik mungkin ada pertanyaan, dari guru akan menjawab. Jadi atau juga guru memberikan pertanyaan, peserta didik saling berbagi jawaban dan menyimpulkan suatu jawaban untuk didiskusikan lagi. Atau juga peserta didik yang ingin bertanya itu boleh menjawab, peserta didik B boleh menjawab. Jadi istilahnya metode ini mengharuskan kita saling interaktif, saling memperhatikan satu sama lain, sehingga pesan tersebut atau informasi atau materi yang kita ajar itu benar-benar sampai kepada peserta didik. Nah, kemudian yang kelima ada metode ceramah. Metode ceramah ini adalah metode seperti kita menyampaikan. Nah, sebenarnya metode ceramah ini lebih baik apabila bisa dipadupadankan atau dikolaborasikan dengan metode-metode yang lainnya. Sehingga kalau misalnya kita ceramah saja mungkin tidak efektif bagi peserta didik karena mereka hanya mendengarkan, sedangkan untuk belajar itu harus interaktif, harus ada timbal balik, stimulus respon antara peserta didik dengan guru, sehingga kalau kita ceramah mungkin tidak efektif atau mungkin peserta didik akan bosan jika kita hanya berceramah, bercerita hanya sebatas itu. Jadi kalau mereka dilibatkan juga, mereka akan lebih aktif, lebih semangat untuk belajar. Itu dia kalau metode ceramah. Nah, yang keenam ada metode karya wisata. Wah, kalau yang ini metode karya wisata ini lebih seru. Kenapa? Karena peserta didik akan diajak ke tempat-tempat yang terkait dengan materi yang sedang kita pelajari. Jadi peserta didik itu diajak ke misalnya museum, melihat foto-foto pahlawan atau melihat peninggalan perjuangan, dan di sanalah mereka akan belajar. Mungkin mereka bertanya kepada guru atau mereka berdiskusi dengan teman-temannya dan melihat secara langsung bukti nyata dari materi pelajaran tersebut. Jadi sebenarnya metode karya wisata ini membuat peserta didik mengingat dan menjaga waktu panjang. Kenapa? Karena mereka melihat langsung gitu. Oh ternyata dulu bapak presiden yang pertama itu bapak di dulu perjuangannya seperti apa, nilai yang bisa kita ambil gitu. Jadi mereka lihat langsung, oh seperti ini. Jadi dari karya wisata ini juga memungkinkan kita misalnya membawa peserta didik ke lingkungan masyarakat atau merasakan bagaimana misalnya mereka diajak ke panti asuhan. Jadi mereka akan diajarkan bagaimana untuk menyesuaikan diri, bagaimana beradaptasi dengan anak-anak di panti asuhan. Apakah mereka mampu, apakah tidak, itulah dia jika karya wisata. Nah, selanjutnya ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini lebih kepada menjelaskan tentang sesuatu, menggambarkan tentang sesuatu. Ini sama seperti kita mendeskripsikan sesuatu. Misalnya kita belajar tentang Pancasila. Dia akan demonstrasikan Pancasila itu ada silanya 5. Nah, sila pertama itu isinya ini, sila kedua isinya ini. Jadi dia mendemonstrasikan dan ada yang mendengar. Kemudian jika misalnya peserta ini diberikan kesempatan masing-masing satu, mereka akan mendemonstrasikan, menjelaskan apa yang mereka ketahui di depan guru maupun di depan teman-teman sejawatnya. Nah, kemudian metode selanjutnya adalah metode pemecahan
melewati serangkaian prosedur ilmiah seperti mengamati masalah ini sebenarnya apa, lalu dari masalah ini bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi mereka akan berusaha menemukan data-data, mereka akan bertanya kepada guru, mereka akan mengamati secara langsung, dan kemudian mereka akan mendapatkan oh ternyata penyelesaian dari masalah ini adalah ini. Itu yang dia kalau pemecahan masalah. Selanjutnya ada metode inquiry. Nah, dalam metode inquiry ini hampir mirip dengan pemecahan masalah. Namun bedanya adalah kalau di inquiry ini jawaban dari persoalan itu belum tentu adalah pemecahan masalah yang sebenarnya. Jadi dalam inquiry ini mungkin akan dilihat penyebab masalah ini sebelumnya apa gitu. Apa akarnya sehingga ada masalah ini. Mereka akan melihat itu, kemudian dulu mereka akan menemukan data-data, kemudian mereka menjawab, oh ternyata persoalan dari mereka berantem adalah dibawa ke, misalnya ya, ada yang berantem, misalnya berarti mereka harus dibawa ke ruang data gitu. Jadi itu bukan mungkin itu hanya jawab, tapi sebenarnya mungkin bisa saja kan mereka tidak mainkan di dalam kelas, tidak kemudian dibawa ke ruang bimbingan tersebut. Jadi itulah dia kalau pendekatan gambaran dari pendekatan metode. Selanjutnya ada metode modeling. Nah, sama seperti namanya model, itu berarti bahwa kita bisa menjadikan seorang tokoh untuk dapat ditiru oleh peserta didik. Contohnya saja kita sebagai guru, misalnya kita menjadi model untuk peserta didik. Misalnya kita rambut, itu akan menjadi model kepada mereka. Atau juga mungkin kita bisa mengajak tokoh-tokoh masyarakat atau aparat pemerintahan atau orang-orang yang berprestasi untuk dijadikan model di dalam pembelajaran sehingga mereka akan melihat langsung. Dan biasanya jika didatangkan model seperti ini, mereka akan terinspirasi, ada tergugah di dalam hatinya. Jadi itulah jika kita menggunakan metode modeling. Selanjutnya kita menggunakan metode gaming. Sama seperti namanya, game. Lalu kita kenapa game? Game ini permainan kah atau seperti apa gitu ya? Gaming artinya kalau kita dalam game itu tujuan kita apa? Tujuan kita adalah untuk menang. Jadi metode game ini adalah metode di mana kita berupaya untuk menciptakan suasana peserta didik berlomba-lomba untuk menang dan tidak ingin menjadi kalah gitu. Jadi ada semangat yang membara dalam hati mereka untuk memenangkan suatu game gitu ya. Jadi ini istilahnya mereka sambil belajar namun sambil bermain gitu. Jadi mereka terbuka dalam hatinya, aku harus menang gitu, karena aku nggak mau kalah. Nanti kalau menang kan diberi sama atau diberi apresiasi atau diberikan hadiah. Kalau kalah mungkin diberikan sanksi atau semacamnya. Sehingga metode ini adalah mengharuskan mereka menjadi seorang pemenang. Kemudian metode yang terakhir adalah pengambilan nilai. Nah, metode pengambilan nilai ini adalah metode supaya kita mampu setiap belajar itu kita harus mengambil nilai, mengambil penilaian bagaimana mereka dalam proses pembelajaran, bagaimana mereka di alam pembelajaran, bagaimana mereka di alam pembelajaran, itu perlu diperhatikan sehingga dari awal sampai akhir kita boleh memperhatikan perubahan dari peserta didik sehingga pembelajaran itu tetap berlangsung efektif, efisien, dan juga pembelajaran tersebut mampu kita nilai, kita evaluasi dan refleksi diri untuk depannya. Nah, yang terakhir adalah metode bermain peran. Di metode bermain peran ini, peserta didik diarahkan untuk memperhatikan bagaimana mereka melakoni sesuatu. Seperti contohnya, misalnya ada aktivitas bangun pagi sebelum pergi ke sekolah. Jadi misalnya murid A sebagai ayah, murid B sebagai
ibu, guru C sebagai anak gitu. Jadi mereka akan melakoni, misalnya dia bertindak sebagai ayah. Ayo C, kamu harus bangun, kamu harus sekarang sudah pukul berapa, ibumu sudah menyiapkan sarapan. Lalu si B melapor sebagai siswa, sebagai ibu gitu. Jadi ibunya bilang, C segeralah mandi, kamu harus pergi ke sekolah. Lalu C ini akan bangun bersiap-siap, lalu menyiapkan diri, lalu pergi sarapan. Di tempat sarapan itu mereka akan melakoni bagaimana menjadi anak, bagaimana menjadi ayah, bagaimana menjadi ibu, sampai kepada si C ini akan berangkat ke sekolah. Dia akan menyalam ayah dan ibunya, si grup A dan grup B. Dia akan menyalam mereka. Kemudian dari melakoni itu kita akan bertanya pesan apa yang bisa kita dapatkan dari situ. Nanti peserta didik akan menjawab bervariasi. Misalnya, Bu, kalau kita bangun pagi itu harus siap-siap Bu, atau misalnya, Bu, kalau kita makan itu harus cuci tangan dulu. Atau misalnya lagi, Bu, kalau sebelum pergi ke sekolah kita memberikan salam kepada ayah dan ibu supaya kita hati-hati juga di perjalanan sebelum sampai ke sekolah, sehingga kalau berjalan itu jangan dari tenang. Jadi banyak sekali variasi jawaban dari peserta di sini, sehingga dari metode bermain peran inilah mereka dapat mengambil nilai, mereka dapat mengumpulkan, dan juga karena peserta ini mempraktikkan, itu akan menjadi kenangan atau menjadi ingatan yang lebih panjang yang bisa mereka ingat sampai nanti dewasa. Nah, itulah beberapa metode yang perlu diperhatikan dalam pendidikan PKN. Nah, metode ini juga berkaitan dengan media pembelajaran, sehingga dalam setiap aktivitas pembelajaran hendaknya kita melihat media pembelajaran apa yang cocok dan disesuaikan dengan metode serta pendekatan yang sudah kita pelajari tadi. Nah, sebagai penutup saya ingin menyampaikan bahwa materi itu dan strategi penyampaian itu serta media pembelajaran itu sangat dekat dengan namanya kegiatan belajar mengajar, karena untuk menjalin kegiatan belajar mengajar itu harus ada materi yang akan disampaikan. Nah, untuk menyampaikan materi ini tentu harus ada yang namanya strategi pembelajaran supaya pesan dalam materi ini kita sampaikan kepada peserta didik. Nah, media pembelajaran itu juga harus disusun sedemikian rupa sehingga peserta didik mampu mengingat dan menghafal serta menelaah bahwa materi ini sudah saya mengerti seperti itu. Jadi hendaknya jika kita nanti sebagai guru, kita harus mampu memilih media pembelajaran yang benar-benar sesuai supaya menciptakan kelas yang interaktif atau menciptakan suasana yang hangat sehingga menjadikan pembelajaran itu menjadi pembelajaran yang bermakna dan mudah dimengerti. Sama seperti tujuan PKN tadi, bahwa peserta didik diharapkan mampu mempelajari tentang nilai, moral, nilai Pancasila yang akan dibawa ke masa depan. Ketika dia sudah dewasa, dia mampu menjadi warga negara yang baik. Sehingga itulah dipersiapkan. Maka dalam PKN ini perlu diperhatikan sekali bagaimana memilih metode, bagaimana memilih strategi yang tepat, bagaimana materinya, sehingga menjadi ingatan jangka panjang dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya rasa demikian materi yang bisa saya sampaikan. Saya coba sampaikan dengan judul materi strategi pembelajaran dan media pembelajaran dalam PKN. Saya mohon maaf apabila dalam tutur kata ataupun penggunaan saya ada kesalahan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman ini karena telah memberi kesempatan untuk menyampaikan materi ini. Demikianlah menurut saya ucapkan sekian. Salam mahasiswa, semangat belajar.